karena masih prasejarah. Jadi belum mengenal adanya agama. Dan salah satu ciri apabila manusia prasejarah itu biasanya kalau dia dimakamkan di dekat jenazahnya ada bekal kuburnya. Maaf ini Pak, bukan tulang, tapi pendidikan seperti ini atau yang kita bilang dirabah bumi. Oh, Yang dulunya sebagai wadah bekal kuburnya dia Pak. iya. Dia umur 10 sampai 15 tahun kalau nggak salah dari hasil penelitian di Prancisnya, dan dia dari abad 1,5. Iya. Jadi mungkin dulu di sini sudah ada peradaban yang maju Pak. Salam jumpa kembali teman-teman. Apa kabarnya? Tentu sehat-sehat ya. Semoga Anda bahagia selalu. Kali ini teman-teman saya akan mengeksplor untuk mengetahui keadaan situasi terakhir candi yang ada di Pecandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat. Teman-teman, kita memasuki tempat tersebut, tapi kita ini masuk dari perkampungan masyarakat. Mas, nggak bisa mobil masuk ke candi ya? Kagak, parkirnya di sini Pak. Oh gitu. Iya. Oke, teman-teman, kita akan memasuki wilayah tersebut. Kita memasuki dari perkampungan ya, dengan jalan setapak ini. Yang pertama kita temui nanti adalah salah satu candi Damer namanya. Tapi candi ini kalau kita lihat teman-teman sudah hampir rata ya dengan tanahnya, tapi ini gundukan berupa candi sebenarnya, candi Damer namanya. Tapi sudah hancur hampir rata dengan tanah, akan tetapi tetap dijaga, dipelihara dengan membuat kandang supaya jangan sembarangan orang atau hewan masuk ke dalam. Ya, dari sinilah teman-teman kita menyusuri candi tersebut, karena candi ini berada di persawahan, yaitu persawahan penduduk di Pecandian Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Ya, kita pertama-tama ini candi yang sudah dipugar ya, Candi Jiwa namanya. Siang Pak. Apa ya Kak? Isi Pak. Lagi kerja Pak ya? Iya. Apa ya, bikin konten supaya ini lebih terkenal lagi candi kita. Ya teman-teman, kalau kita lihat ya,
Candi Jiwa ini dia berbentuk 4 persegi ya. Nah, kalau kita lihat dari atas atau dari samping, dia tidak mempunyai tangga ke atas. Jadi pelatarannya hanya di bawah ya, bawah dia. Jadi tangganya tidak ada. Inilah salah satu keunikan dari candi ini. Tidak ada tangga masuk ke atas, tapi pelatarannya sekeliling ada sungguh lebar. Jadi inilah ciri khas dari Candi Jiwa ini. Dia tidak punya tangga, tapi pelatarannya di bawah, luas, dan bentuknya 4 persegi. Teman-teman, memang candi ini pemeliharaannya cukup bagus teman-teman. Kalau saya lihat ya, ini penataannya bagus, sekelilingnya ditanami rumput, kembang, dan dikasih pagar pembatas. Jadi kalau kita mau foto-foto, selfie, sungguh indah teman-teman, karena dia candi ini berada di tengah persawahan. Jadi kalau sebenarnya supaya lebih indah foto kita di sini, lagi musim padi sebenarnya, tapi ini belum musim padi, musim tanam. Jadi hanya seperti ini saja keadaannya teman-teman. Jadi sungguh indah juga, indah sekali kalau kita berfoto di sini. Ya, teman-teman yang menonton konten ini, kalau mau membaca sejarahnya nanti bisa dibuka ya saya bikin nanti di deskripsinya. Nanti bisa diklik di sana bagaimana asal usul, kapan candi ini ada. Pokoknya sejarahnya nanti saya bikin deskripsinya. Tinggal teman-teman nanti mengklik, bisa dibaca lengkap di sana. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, keadaan terakhir terkini Candi Jiwa yang ada di Pecandian Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Ya, saat ini kita memasuki Candi Blandongan ya. Jadi dari Candi Jiwa ke Candi Blandongan teman-teman tidak jauh, tapi hanya bisa diakses melalui jalan kaki dengan jalan yang sudah dibeton. Inilah jalannya teman-teman. Jadi karena persawahan itu, jadi jalannya dibeton. Walaupun hujan tidak akan becek-becek, tidak akan berlumpur jalan yang mau ke sana. Nah, di kejauhan sana sudah kelihatan itu Candi Blandongan namanya. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya mengeksplor candi yang ada di Karawang. Yang ini, yang di depan saya ini Candi Blandongan namanya. Jadi candi yang ada di Karawang ini termasuk candi yang tertua juga di Indonesia. Jadi letak ini
candi ini di tengah-tengah persawahan teman-teman. Jadi bisa Anda lihat ini sawah semua dikelilingi, sawah semua ini candi ini. Ya, teman-teman, kalau kita lihat ya, Candi Blandongan ini lain pula ini. Lain dari mana? Candi Blandongan ini bentuknya 4 segi dan di setiap sisinya yang keempat-empat itu mempunyai tangga ke atas ya. Ada tangganya ke atas. Jadi di tengah-tengah ada semacam tugu juga. Kalau menurut cerita penjaga museum, yaitu sebagai tempat persembahan ritual. Jadi kemungkinan pada zaman dulu nenek moyang kita itu di candi ini mengadakan ritual rohani ke atas candi ini. Jadi makanya ada tangga ya ke atas. Jadi itu bedanya dengan candi jiwa. Candi Blandongan ada tangga ke atas dan ada pelatarannya di sekeliling di atas candi ini. Ini bedanya teman-teman, unik memang candi ini. Dan kalau saya lihat ya, penataannya, perawatan dari candi ini sudah semakin mantap lah, karena ditata dengan rapi, ada tumbang tanam, batu-batunya disusun rapi, pelatarannya di bawah rapi, bersih, dan tempat orang jalan kaki di sekeliling candi ini sudah dikasih konblok, jadi kita tidak kotor sepatu kalau kita pakai sepatu ya. Jadi di sepanjang sekeliling dari candi ini telah dikasih konblok jalan kaki, lebih kurang lebarnya
3 meter. Sudah bersih, rapi, dan orang-orang yang masuk ke sini saya lihat tidak sembarangan buang sampah. Ya teman-teman, situs lempeng ini merupakan lempeng bebatuan yang ditemukan di area Candi Blandongan dan Candi Jiwa. Jadi teman-teman, awalnya para arkeolog menduga lempeng ini sebagai bagian prasasti. Namun setelah dilakukan penggalian, ternyata lempeng ini adalah batu penanda pemakaman di zaman Neolitikum. Karena di sini banyak ditemukan tengkorak manusia utuh dan belum mengenal tulisan. Iya, jadi di situs lempeng ini teman-teman, kita temukan di sini ada sumur nih. Jadi sumur ini sering digunakan orang untuk mandi di malam Jumat. Jadi semacam dikeramatkan lah ini sumur ini teman-teman. Ya, kita kali ini berkunjung ke museum ya. Jadi ada museum candi ini di Batu Jaya. Ya, nanti inilah bangunannya teman-teman. Luas juga, pekarangannya ini bersih dan bangunannya selalu diurus, ditata rapi. Iya, karena ada pegawainya di sini. Nanti teman-teman bagaimana perkembangan apa yang ditemukan di candi-candi ini, nanti ikuti ya teman-teman ya, bagaimana perbincangan kami dengan Bapak penjaga museum ini. Dari hasil informasi dari masyarakat dan juga dari hasil penelitian, ini sudah menjadi 62 titik yang diduga ada sebaran benda cagar budayanya, Pak. Oh gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan apa yang ada di sini bisa jadi mungkin ke depan bisa bertambah, Pak. Karena kita memang masih banyak penelitian, jadi masih banyak misteri yang belum terungkap di kawasan kami di sini. Oh, iya. Jadi terus sampai sekarang masih. Pak, kami dari tahun 1984 bilang tahun penemuannya, kemudian 1985 mulai dilakukan penelitian untuk di kawasan pertanian Batu Jaya, itu berlanjut sampai saat ini, Pak. Jadi kita masih wilayah penelitian. Karena masih prasejarah, jadi belum mengenal adanya agama. Dan salah satu ciri apabila manusia prasejarah itu biasanya kalau dia dimakamkan di dekat di dekat jenazahnya ada bekal kuburnya. Maaf ini Pak, bukan tulang, tapi tembikar seperti ini atau yang kita bilang dirabah bumi. Oh. Yang dulunya sebagai wadah bekal kuburnya dia, Pak. Iya. Di umur 10 sampai 15 tahun kalau nggak salah dari hasil penelitian di Prancisnya, dan dia dari abad 1,5. Jadi mungkin dulu di sini itu sudah ada peradaban yang maju, Pak. Ini Pak, lapisan beraja lepak ini. Tapi Bapak tidak akan kasih. Jadi dia sudah dilapisi dengan plesteran istilahnya lepak. Dari bahannya dari kapur, katanya sih Pak, dari kapur dan kerang yang dihalus. Oh, makanya ini nyatu ya? Ya, nyatu berwarna putih. Ini maaf saya agak pegang buat lebih memperjelas. Ini Pak kayak gini. Jadi dia itu di bagian terluar dari candi sebetulnya itu dilapisi sama lapisan lepak seperti ini. Jadi ini gitu ya? bata. Oh, berarti udah hebat apanya ya, Hebat. ilmunya ya? Iya, ini di masa abad 7-10 karena pengaruh Sriwijaya itu. Dan memang ada yang seperti ini sampai sekarang masih ada Pak, di katanya sih di negara Thailand. Dia sama posisinya di daerah pesisir juga, itu yang saya tahu ya Pak, dari beberapa orang yang pernah datang ke sini. Jadi memang fungsinya untuk dilapisi sama lapisan kapur dan kerang yang dihaluskan ini fungsinya selain untuk menghilangkan lumut, mungkin juga dia kalau malam hari kan suka dia memantulkan cahaya. Jadi bisa ciri dari laut mungkin ketika kapal-kapal itu datang. Oh, ada tanda gitu ya? Ada tandanya. Jadi kayak mercusuar lah kalau sekarang. Iya betul. Makanya banyak batu bata yang berwarna putih ini. Tapi pas di candi sana itu cuma tinggal tersisa sedikit-sedikit aja. Jadi mungkin yang paling banyak reliknya itu ya di lapisan yang warna putih itu, Bang. Ini bagian tangga. Berat juga Pak ya?
Wih. Shit. Dan untuk perekatannya sendiri, kalau perekatan itu sebenarnya yang digunakan itu ada dua, Pak. Yang paling penting untuk bagian dalamnya ya, Pak. Jadi yang pertama itu gosok spasi, Pak. Gosok spasi itu maaf saya praktekkan ya, Pak. Iya. Jadi ini bagian batu yang tadi digosok-gosok nanti akan timbul butiran halus, nanti dikasih air maka dia akan menempel. Yang keduanya mereka mengenal dengan istilahnya bata kunci, Pak. Jadi struktur bata yang satu dengan yang lainnya saling mengikat, Oh, saling kunci ya. saling mengunci. Jadi seperti puzzle, Pak, dengan puzzle kalau sekarang. Oh, itu makanya dia ini ya kokoh ya. Ini ada bagian dalamnya. Tapi kalau untuk yang keduanya tetap dilapisi sama tempat. Itu yang bagian pertama. Ini ya. Dan juga kita juga menemukan harta yang dulunya rajin candi, tapi ini tidak dari candi Serut, Pak, yang untuk Oh, ini. kemudian yang sana itu ada bagian kita bagi aja bagian badannya sama bagaimana kita hancur. Yang masalah itu adalah fokus kambing. Kambing itu biasanya digunakan untuk lepas meja. Jadi mungkin apabila mereka berdoa dan mereka doa kabul, mereka melemparkan topik tablet. Nah, kemudian yang di bagian atas itu ada lempengan gerabah bertulisan, nah itu maksudnya bertulisan Batu Jaya, itu maksudnya dari Batu Jaya. Nah, itu ada tulisannya, Pak, hurufnya huruf Talawa, bahasa Sanskerta. Iya. Tapi ini mirip kayak kepala Kuda, Pak. Satu kuda. ini apa Gajah Mada? Hampir mirip. Heeh. Tapi nggak tahu sih, tapi kadangnya sih kepala Buddha, karena biasanya untuk Oh, Buddha ya, iya, Buddha. relik itu biasanya, Pak, untuk relik itu menggambarkan, sama kali Borobudur juga menggambarkan kondisi atau keadaan pada waktu masa itu kan. Iya. Makanya di situ patung ada yang sedang tergerut dan ada yang sedang tersenyum, mungkin pada menggambarkan suatu keadaan kerajaan pada waktu itu, Bapak. Iya. Kalau ini stupa-stupanya, itu bagian atas candi. Ini komponen baik di candi Bandungan, karena candi itu dari Jepang bagian atasnya memang sudah hancur. Oh, ini replika yang di atas. Ini bukan replika, tapi bagian atau komponen stupa-stupa yang di atas candi, tapi memang tidak bisa disusun kembali. Oh, gitu. Karena kalau disusun kembali tanpa ada fakta yang mendukung kuat, maka nanti nilai candi dulu itu malah akan hilang, Pak. Itu kalau yang itu menurut para pendapat. Oh. Jadi dibiarkan seperti itu lebih asli. Iya. Karena kalau cuma segini misalnya nanti dipasangkan terlalu banyak data penggantinya yang tadi saya bilang, jadi rekayasa gitu. Betul, betul. Ini apa ini, Pak? Ini tulang kepala manusia. Ini bagian tulang kepala manusia. Nah, kondisi awalnya yang kami di sini, masyarakat di sini bilangnya tumpukan tanah atau tumpukan tanah seperti ini yang berupa bukit kecil. Iya. Itu kita menamakannya dengan nama Unur atau Menur kalau di daerah kami di sini. Tetapi kalau untuk di daerah Cibuaya yang dibilang tahun penemuan 1984 itu berawal dari penelitian di daerah sana dulu di daerah Cibuaya, itu menamakan bentukan seperti ini dengan nama Memadulur, Bang. Artinya sama sih tanah tinggi. Oh. Kalau untuk bagian atasnya sendiri, untuk Candi Jiwa itu kalau menurut Bapak Hasan Jafar, untuk bagian atasnya ada yang bergelombang ini, Pak. Iya, ada. Itu dulunya berbentuknya karena ini candi Buddha yang lebih kelihatannya karakteristik candi Buddha. Jadi di bagian atasnya itu terdapat padma atau kelopak bunga, Pak. Berbentuknya seperti kelopak bunga. Nah, kemudian di bagian atasnya itu terdapat stupa-stupa. Iya ya. Tapi sudah tidak Ketemu lagi. Kalau candi Bandungan mungkin dulunya ada ruangan, Pak, karena dia ada tangannya. Oh, ini tangga ini. Tapi bagian atasnya sudah tidak bisa.
rangkai kembali bentuknya itu seperti apa. Kalau yang Candi Seruh memang masih dalam proses pemugaran Pak. Pemugaran ya? Ya, belum selesai untuk penataan, jadi kondisinya memang masih kadang suka tergenang air sebagian karena Sampai sekarang? ya di bagian kayak gini nih Pak. Oh. Karena ini kalau musim hujan memang harus dipompa. Dan itu karena kenapa bisa sampai tergenang biasanya karena kita memang kan untuk pecandan kami di sini yang tadi saya bilang terpendam karena bencana alam banjir, sehingga memang setiap saat itu harus dipompa Pak. Dan kebetulan kalau belum penataan kita memang belum ada saluran drainase. Karena yang Bapak lihat tadi sendiri Candi Jiwa atau Candi Bandungan itu memang setiap hari juga harus dipompa Pak. Karena kalau nggak dipompa pasti resapan air itu ada yang masuk juga Pak, walaupun di bawahnya Pak penampakan cowok ini tetap aja Pak masuk. Iya. Dari daerah Bapak ini dari daerah Muara Gembong Pak. Oh gitu. Nah, ini dari daerah Sungai Belacan yang kita temukan. Oh. Ini sudah abad 15 sampai abad 19 sudah maju. Jadi kalau kami di sini memang museumnya museum dibilang museum situs kawasan pertanian Batu Jaya. Untuk saat ini koleksinya memang dari situs atau daerah kami sendiri dengan temuan-temuan yang didapat dari untuk perkembangan daerahnya sendiri. Jadi yang boleh dibilang yang paling tertuanya itu sekitaran abad kedua, yang paling termudanya ya abad 19 dan 20. Oh. Itu untuk koleksi kami. Dari mana? Dari daerah Cibuaya Pak, karena awalnya dibilang tahun penemuan tahun 1984 itu ketika ada peneliti bersama KKN dari mahasiswa Fakultas Sastra UI Pak. Mereka melakukan KKN di daerah Cibuaya Pak. Cibuaya itu kalau dari sini sekitar 20 km. Nah kebetulan mereka datangnya ke sana itu karena masyarakat Cibuaya menemukan arca ini Pak, arca Wisnu. Arca Wisnu Cibuaya 1 ditemukan tahun 1930 sama masyarakat sana. Kemudian Arca Wisnu Cibuaya 2 tahun 1957 kalau tidak salah. Tapi baru diserahkan ke pemerintah itu tahun 1977. Oh. Nah dari temuan itulah mungkin para mahasiswa bersama peneliti melakukan kegiatan KKN di sana. Nah kebetulan tempatnya juga sama Pak, di sana juga terdapat gundukan tanah yang tadi saya bilang kalau di sini mundur atau mendukur, tapi kalau di Cibuaya namanya lemah dewur. Artinya tanah tinggi. Tapi kalau dilihat dari temuan-temuannya dan juga adanya Linggayoni untuk di daerah Cibuaya kayaknya candinya itu bangunannya lebih bercorak Hindu Pak. Oh gitu ya. Iya. Tapi Itu Cibuaya arah kemana Pak? arah yang ke Rengas Dengklok Pak, tapi Oh. sebelum Rengas Dengklok nanti ambil yang ke kiri yang ke arah pesisir juga Pak. Iya iya iya. Jadi memang kita satu jalur pantai sih Pak. Iya. Mana? Di sini. Oh ini. Nama daerahnya Batu Jaya, tapi kalau Cibuaya itu 20 km lagi dari sini. Ini apanya nih? Nah kalau ini alat-alat kelengkapan upacara Pak yang kita biasanya didapatkan dari temuan-temuan pada waktu penelitian di sini atau penggalian di kawasan kami di sini. Tetapi ada beberapa yang memang ini didapatnya utuh Pak, tapi bukan yang utuh seperti ini tidak dari hasil penggalian di kawasan kami di sini. Yang dari kami dari sini pun sama Pak, bendanya seperti ini, tetapi kondisinya 90% pecah. Kalau yang didapat dari sini, jadi istilahnya gerabah lah, gerabah bunyi Pak. Jadi ini alat-alat kelengkapan upacara dan kelengkapan rumah tangganya pada waktu masa itu. Ada tulisannya juga. Ada juga ketemu emas pada saat itu. Ada Pak, ada beberapa yang kita temukan. Jadi ada yang berupa perhiasan, ada juga yang berupa lempengan emas. Tapi tipis, dia ada tulisannya, hurufnya huruf Balawas sama bahasanya bahasa Sanskerta. Oh. Jadi ini ada batu asahan Pak. Kemudian yang di bawah itu dayung perahu. Jadi alat untuk mendorong perahu biasanya. Yang karena memang pada waktu masa itu pasti untuk transportasi itu yang paling dominannya pasti lewat laut Pak, atau pasti lewat air. Ini ada mata uang tapi zaman-zaman kolonial. Nah, kalau bandul itu biasanya alat-alat yang digunakan untuk hancing atau jalan. Dari kerak besi, terus dari arang. Dari Oh ini contoh-contoh lapisan tanah di sini. Iya, yang masih ada. Karena mungkin berbeda kami dengan di Bekasi. Kalau ini binatang-binatang laut yang kita dapatkan dari istilah skapasi di Candi Bandungan, karena
kita menemukan ada moluska seperti ini dan itu membuktikan bahwa memang kita daerah pesisir, Pak, daerah pantai. Iya.